Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Asda Hafni Melani selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual. Jadi di sini saya sedang bersama narasumber saya yakni adik siapa? Anindya Kaila Zahra. Biasa dipanggil Kaila. Halo adik Kaila. Jadi di sini saya akan melakukan sesi wawancara. Jadi nantikan video berikutnya. Bye. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke sesi wawancara. Jadi pertanyaannya itu, adik Kaila suka bantu orang tua atau di rumah? Suka. Suka bantu apa itu? Menyapu. Menyapu? Apalagi? Ngepel terus? Itu saja dua, menyapu sama ngepel. Kalau misal di sekolah paling suka pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa bisa disuka bahasa Indonesia? Karena itu bahasa kita sehari-hari. Oh, jadi kayak lebih mudah digunakan tuh karena kan setiap hari didengar. Jadi begitu. Oke. Suka main apa sama teman-teman tadi sekolah? Main petak umpet. Main petak umpet di sekolah. Iya. Jadi kayak di lingkungan sekolah itu di mana? Di lapangan, di kelas. Di kelas. Oh, di kelas, dalam kelas. Terus sembunyinya di mana? Di luar. Oh, di luar. Terus yang jaga di dalam. Iya. Oke. Kalau misal tugas ada tugas yang dikasih ke guru tak? Iya, aku rasa, susah sekali. Bagaimana cara kasih selesaikan? Dibantu sama orang tua. Dibantu sama orang tua. Lah ada usaha sendiri dulu. Terus kalau tidak tahu dibantu sama orang tua. Ya. Kayak usaha sendiri dulu baru dibantu. Iya. Oke. Pernah tidak belajar sesuatu kayak baru di sekolah terus kayak ini seru cara belajarnya karena begini, mau bawa ke rumah juga deh, pernah? Pelajaran apa itu? Matematika. Bagaimana caranya? Kenapa bisa dianggap seru? Karena kita kayak bersusun-susunnya jadi kayak apa? Oh, susun terstruktur begitu deh, kayak ini sudah ini lagi dikerja, jadi kayak gampang begitu karena ada nih petunjuknya kok. Oke. Terus kalau teman susah pahami materi, bagaimana cara jelaskan atau bantu ki? Jelaskan cara bagaimana itu? Kayak kalau bisa begini cara kerjanya, dalam segi tanya jawaban tak? Oke, keren. Menurut apa yang paling seru di sekolah? Karena ada pembelajarannya kah, main sama teman kah, atau kayak banyak suka karena banyak sering kan main-main sama temanku, atau banyak jajannya? Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Oh, jajan juga? Iya. Oh, keren. Jadi suka kayak, berarti kita kayak suka bahasa nih. Karena suka bahasa. Bagaimana cara Kak minta tolong sama teman atau guru? Biasanya bicara kayak bagaimana kalau mau minta tolong? Kayak dengan cara apa? Ngomong. Bu, minta tolong ini bagaimana? Oh, kayak Bu minta tolong ini bagaimana? Oh, sama teman tak? Kalau teman, ini bagaimana cara kerjanya? Tidak tahu begitu. Oke. Bisa ceritakan keseharian tak dari pulang sekolah sampai sebelum tidur? Pulang sekolah, saya ganti baju lalu makan, pergi main. Sepulang main, saya mandi, pergi mengaji. Mandi terus pergi mengaji terus? Ya. Lalu sudah mengaji, pulang. Ya. Pulang lagi di rumah. Mengaji di mana? Di masjid. Ya. Terus sudah itu pulang kan? Ini belajar pas malam belajar atau tidak sebelum tidur? Belajar sebentar.
belajar sebentar, terus kalau waktunya tidur pergi mau tidur. Ya, Sama siapa tidur? sendiri. Oh keren, sendiri. Oh keren, berarti sudah mandiri ya. Oke, terima kasih. Jadi itu saja sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Adik Kayla dari Akos. Nah, itulah tadi ya video wawancara terkait dengan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif maupun perkembangan bahasa yang ada pada anak usia sekolah dasar atau kisaran umur 7 hingga 11 tahun. Disclaimer, untuk adik Kayla ini berusia 10 tahun atau duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melangkah untuk sesi analisis hasil wawancara yang telah kita lakukan pada video sebelumnya. Yang pertama itu kita analisis terkait dengan perkembangan fisik dan motorik. Ada 3 pertanyaan utama yang saya ajukan kepada adik Kayla terkait dengan perkembangan fisik dan motoriknya. Jadi, jawaban dari adik Kayla yang telah dia kemukakan, kita dapat menarik bahwasannya adik Kayla ini itu aktif beraktivitas setiap harinya, di mana ia itu senang bermain sepeda, main petak umpet, maupun membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan rumah. Di mana semua hal tersebut itu gerakannya sudah terkoordinasi dengan baik, mampu menjaga keseimbangan, dan juga menggunakan tangan serta tubuhnya secara terarah. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu dia sudah bisa mandiri seperti mandi, makan, dan juga berpakaian sendiri. Hal ini itu termasuk dalam perkembangan yang optimal. Mengapa? Karena dia itu merasa percaya diri dan juga nyaman dalam bergerak yang menjadi ciri khas dalam perkembangan fisik yang baik untuk anak seusia di bangku sekolah dasar. Yang kedua, ada analisis terkait dengan perkembangan kognitif. Ada 4 pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan perkembangan kognitif kepada adik Kayla. Dan kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya adik Kayla ini itu sudah mampu berpikir logis dan juga terstruktur. Buktinya, ia lebih menyukai mata pelajaran matematika karena ia rasa mata pelajaran tersebut seru dan juga sudah terstruktur atau tersusun secara sistematis. Menariknya, ketika ia mendapat tugas yang sulit, ia berusaha untuk mengerjakannya sendiri terlebih dahulu. Kemudian ketika ia sudah merasa tidak mampu ataupun stuck untuk bisa mengerjakan tugas tersebut, barulah kemudian ia meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti meminta bantuan kepada orang tua, guru, ataupun teman sebayanya. Hal ini itu menunjukkan bahwasannya adik ini itu mempunyai kemandirian belajar dan juga kemampuan untuk berpikir secara reflektif atau dalam istilah psikologis dikenal dengan istilah metakognisi. Jadi, di mana adik Kayla ini itu sudah mampu untuk mengurutkan kegiatan dari pulang sekolah hingga sebelum tidur dengan benar dan juga sistematis, di mana kemampuan untuk berpikir kronologis dan konkretnya itu sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Piaget. Yang ketiga, kita analisis terkait dengan perkembangan bahasanya. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan kepada adik Kayla terkait dengan pertanyaan perkembangan bahasa yang ada pada dalam dirinya, di mana hasil dari jawaban adik Kayla yang telah dia kemukakan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya dia itu memiliki komunikasi yang baik dan juga bisa menyesuaikan bahasa sesuai dengan siapa yang menjadi lawan bicaranya dan juga sesuai dengan situasi maupun kondisi. Dimana ketika ia ingin meminta tolong kepada guru, ia mengatakan dengan kalimat, "Bu, minta tolong bagaimana cara mengerjakan yang materi yang ini." Kemudian ketika ia ingin meminta tolong kepada teman sebayanya, ia mengatakan, "Saya kurang paham, boleh diajarkan bagaimana cara mengerjakan yang ini?" Nah, dari dua kalimat yang telah saya kemukakan tadi itu, bisa kita lihat perbedaannya bahwasannya ketika ia berbicara dengan gurunya, yaitu menggunakan bahasa yang lebih sopan, dan juga ketika ia berbicara kepada teman sebayanya, dia menggunakan bahasa yang lebih santai. Di mana adik Kayla ini tuh sudah paham terkait konteks sosial dalam berbahasa.
Dimana ketika ia diminta untuk menceritakan kegiatan sehari-harinya, dia mampu menceritakannya secara runtut meskipun masih perlu bimbingan dalam pemilihan kata. Namun menurut saya hal itu menjadi hal yang wajar untuk menjadi bimbingan bagi anak-anak yang seusia dengan adik Kayla ini, atau khususnya anak-anak yang ada pada bangku sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita analisis terkait dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu ada teori PAC, di mana menurut PAC anak-anak yang berada pada usia bangku sekolah dasar itu termasuk pada tahap operasional konkret, di mana anak-anak yang berusia pada bangku sekolah dasar itu dia sudah bisa berpikir logis terhadap hal-hal nyata dan juga suka terhadap hal-hal yang terstruktur. Namun mereka itu masih belum bisa diajak untuk berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang abstrak atau hal-hal yang belum kayak jelas maksud dan apa yang dia inginkan. Jadi buktinya itu di mana adik Kayla ini itu lebih menyukai mata pelajaran matematika dan juga kemampuannya untuk menyusun urutan kegiatan secara sistematis. Yang kedua, ada teori yang telah dikemukakan oleh Vygotsky, di mana menurut Vygotsky, anak itu belajar paling efektif dengan cara interaksi sosial, di mana interaksi sosial dengan orang lain itu termasuk dalam zona perkembangan proksimal atau kita kenal dengan istilah ZPD. Di mana ketika adik Kayla ini itu berusaha untuk kerja sendiri terlebih dahulu, kemudian meminta bantuan kepada orang lain. Nah, meminta bantuan kepada teman ini ataupun guru dan orang tuanya itu termasuk ke dalam zona belajar ZPD ya teman-teman. Di mana ketika adik Kayla ini juga membantu temannya dengan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan oleh gurunya, dia itu secara tidak langsung menerapkan scaffolding, di mana ia itu menjadi jembatan bagi teman-temannya yang belum memahami materi dengan menjelaskan ulang penjelasan yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, ada teori menurut Erikson. Nah, menurut Erikson, anak-anak usia pada bangku sekolah dasar atau seusia dengan adik Kayla itu termasuk pada tahap industry versus inferiority, atau masa di mana anak ingin menunjukkan kemampuannya dan juga merasa bangga ketika ia berhasil melakukan sesuatu dengan baik dan juga menghasilkan sesuatu hasil yang maksimal dari apa yang mereka telah kerjakan, di mana ketika adik Kayla ini itu sudah menanamkan dalam dirinya untuk tekun dalam belajar, mandiri, dan juga suka menolong. Hal ini itu sudah masuk bahwasannya ia memiliki rasa percaya diri yang kuat dan juga motivasi untuk terus belajar ke depannya. Yang keempat, menurut teori Colbert, di mana Colbert itu memahami bahwasannya anak-anak usia yang duduk di bangku sekolah dasar itu sudah mampu untuk memahami nilai-nilai moral sosial, di mana contohnya itu adik Kayla itu bersikap sopan kepada guru ketika ia meminta tolong, menghormati teman-temannya, dan juga memilih cara bantu yang benar. Ketika dia membantu temannya untuk menjelaskan materi, dia itu tidak langsung memberikan jawaban, namun dia itu lebih mengajarkan bagaimana cara pengerjaan dari tugas tersebut. Hal ini itu sangat sesuai dengan perkembangan moral dan sosial yang berkembang dengan baik. Jadi akhirnya itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya adik Kayla ini itu sudah berkembang secara optimal dan juga seimbang, baik itu secara perkembangan fisik dan motoriknya, perkembangan kognitif, maupun perkembangan bahasa yang ada pada diri adik Kayla ini. Yang pertama itu secara fisik, adik Kayla ini tuh aktif dan juga terkoordinasi. Secara kognitifnya dia itu sudah mampu berpikir logis dan juga mandiri. Secara bahasa dia itu mampu mengkomunikasikan dan juga tahu cara menyesuaikan diri terhadap dengan situasi sosial yang ada di sekitar dia. Nah, itulah tadi hasil wawancara
terkait dengan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan bahasa yang ada pada anak usia bangku sekolah dasar sebagai pengganti UTS pada mata kuliah perkembangan peserta didik terkait dengan tema Let's Talk with Kids. Jadi, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan karena sesungguhnya saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.